Melalui video conference dalam kegiatan Rembuk Bareng Sirvano, Bupati Asif Kolbi sampaikan peran aktif pemerintah daerah menuju Smart City, Sabtu 2 Mei 2020. Bupati Pekalongan GIG Asif Kolbihi SHMSI mendorong perencanaan Smart City harus memberikan arah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Haji Asif Kolbihi menekankan pembangunan ilmu teknologi government menjadi suatu keharusan, guna masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap e-planning, e-budgeting, dan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan Smart City, terang Bupati untuk pelayanan publik semua orang bisa mengakses melalui online. Tidak perlu lagi kesana kemari menghabiskan waktu dan energinya. Serta untuk mengumpulkan dan mengurus keperluan seperti pembuatan EKTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kabupaten yang cerdas adalah kabupaten yang bisa menghadirkan secara online, secara cepat, dan cerdas, terukur dalam pelayanan publik. Menuju Kabupaten Pekalongan Smart City, Bupati Asif juga berkomitmen untuk membuka spot-spot internet gratis. Diperuntukkan bagi mahasiswa, pelajar, dan para pedagang-pedagang online yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi salah satu narasumber dari pimpinan daerah di Indonesia untuk memaparkan bagaimana perkembangan atau pentingnya Smart Regency atau Smart City di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan, bekerjasama dengan salah satu konsultan publik yaitu Stefano di Jakarta. Prinsipnya bahwa pembangunan IT, pembangunan electronic government itu menjadi sebuah keharusan yang dilakukan. Karena apa? Satu, masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap e-planning, e-budgeting, bahkan pada tataran pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, masyarakat secara online bisa mengakses apa yang menjadi kepentingan mereka berkaitan dengan pengurusan hal-hal kayak izin, KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Kemudian bisa mengakses di rumah sakit dan mengakses di PDAM, mengakses di PMI, mengakses di BPD dan lain-lain. Semua akses publik kita buka melalui online dengan tujuan agar masyarakat ini bisa mudah untuk sekali lagi berinteraksi dengan pemerintah sekaligus memenuhi kebutuhannya. Inilah yang saya sebut dengan Smart City atau Smart Regency. Kabupaten yang cerdas itu adalah kabupaten yang bisa menghadirkan secara online, secara cepat, cerdas, terukur terhadap pelayanan-pelayanan publiknya. Ini kabupaten yang kita inginkan, dan Kabupaten Pekalongan sudah memulai pembangunan Smart Regency ini sejak tahun 2017, kemudian 2019, 2020 terus-menerus kita bangun sehingga semakin memberikan kepuasan terhadap masyarakat, terutama dengan aspek kebijakan publik. Untuk internet yang ada di daerah-daerah tertentu ya, itu, kemudian kita punya komitmen ya untuk semakin banyak membuka spot-spot internet gratis, karena ini digunakan untuk para mahasiswa, para pelajar, para pedagang-pedagang online yang sekarang menjamur di Kabupaten Pekalongan. Karena apa? Karena kita adalah daerah atau kabupaten produksi. Kita punya 43.000 UMKM yang semuanya harus kita carikan solusi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemasaran online adalah menjadi alternatif yang sangat penting untuk memasarkan produk-produk Kabupaten Pekalongan. Pemerintah dalam hal ini akan memfasilitasi ya, semaksimal mungkin. Ya, kita menyediakan UMKM itu sebenarnya untuk tempat para reseller kumpul, kemudian mereka bisa akses bersama-sama, bisa memasarkan bersama-sama, sehingga hasilnya akan lebih baik lagi. Pungkasnya, Bupati juga berharap kepada pemuda-pemuda di desa agar tidak merantau keluar daerah. Di era industri 4.0 ini, para pemuda-pemuda diharapkan menjadi pelopor IT di daerahnya masing-masing. Pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus guna untuk mengembangkan potensi hasil-hasil dari desa untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian kita juga menyiapkan ya agar nanti tempat-tempat tadi spot-spot gratis itu bisa nyebar di seluruh wilayah kabupaten. Kemudian kita akan melakukan inventarisasi ya, siapa sih sebenarnya di desa ini sumber daya masyarakat desa, SDM desa itu akan kita dorong harus dilatih yang ahli IT ini. Para pemuda yang ahli IT ini nanti akan mendapat pelatihan ya secara khusus di pemerintah melalui Dinas Kominfo agar mereka diarahkan menjadi motivator desa.
tapi berbasis IT. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan desanya, karena setiap desa di Kabupaten Pekalongan itu setidaknya punya 3 potensi. Mereka punya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial. Nah, ketika mereka bisa memadukan kekuatan 3 sumber daya tadi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial, maka desa-desa di Kabupaten Pekalongan itu insya Allah akan menjadi desa-desa yang maju. Kita hari ini perlu prihatin ya, karena ternyata angka urbanisasi kita itu cukup tinggi. Ada sekitar 37.000 masyarakat Kabupaten Pekalongan yang urban ke kota-kota besar. Ini harus menjadi tantangan. Artinya apa? Mengapa mereka keluar dari desa? Karena di desa itu tidak ada resource sumber alam yang bisa dikelola dengan baik. Ini kan tergantung dari sumber daya manusianya. Alamnya sebenarnya subur, ya, potensinya ada. Kemudian sumber dana, pendanaannya dari dana desa juga memungkinkan untuk akselerasi. Tinggal tadi kita mesti harus banyak melatih para inisiator, para motivator, anak-anak muda itu untuk melakukan inovasi di desa, sehingga ngeblok, sehingga mencegah orang kita itu supaya tidak masuk ke kota. Silakan masuk ke kota, tapi kalau sudah punya keahlian, silakan masuk ke kota kalau memang ada harapan kalau di sana itu lebih baik. Nah, ini menjadi tantangan kami.